Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat hadir di ruangan kelas 4 ini. Salawat beriringan salam tidak bosannya kita butuhkan buat Habibullah, kekasih Allah, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang tidak berilmu pengetahuan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan Ibu-ibu, Bapak-bapak Majelis Guru. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mengizinkan saya untuk melakukan diseminasi aksi nyata modul 1.4 dalam rangka pendidikan calon guru penggerak. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak-bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan ini. Pada kesempatan hari ini, saya bertujuan untuk mendiseminasikan budaya positif di SDN 08 Koto Gadang. Nah, ini adalah aksi nyata di modul 1.4 calon guru penggerak yang saya ikuti saat ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya langsung saja. Yang pertama, diseminasi ini ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Budaya positif, di mana itu budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Nah, yang akan kita bahas hari ini konsep budaya positif, di mana yang pertama perubahan paradigma baru, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan universal, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam keyakinan kelas, ketujuh posisi kontrol guru, dan terakhir segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran yang berprinsip pada pembelajaran yang berdiferensial, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini bentuk profil pelajar Pancasila seperti yang setelah kita ketahui. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, kreatif. 5, gotong royong. 6, berkebinekaan. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan satu permainan dan saya meminta bantuan kepada dua orang Bapak Ibu guru untuk maju ke depan. Yang pertama, berperan sebagai menjadi si A, dan yang kedua satu orang lagi berperan menjadi sebagai si B. Nah, permainannya seperti ini.
Si A mengepalkan tangannya, satu tangannya, lalu dia membayangkan bahwa yang di tangan yang di kepalanya ini adalah sesuatu yang berharga bagi dia. Dan si B berperan sebagai membujuk atau meminta si A untuk membuka tangannya. Dan bagaimana cara? Mungkin dengan bujuk rayuan, dengan ancaman, atau dengan apa? Pokoknya dia berusaha untuk membuka tangan si A. Nah, itu permainan kita hari ini, dan saya minta pada Bapak Ibu untuk bersedia. Ya, Bu Lisa. Oke, kita berperan Bu Lisa sebagai peran si A. Si Giva berperan sebagai A. Bu Lisa sebagai Oke. Coba sekarang Bu Lisa pikirkan sesuatu yang paling berharga yang Bu Lisa pegang. Ya, pegang sesuatu yang paling berharga. Seolah-olah yang Bu Lisa pegang itu adalah yang paling berharga. Iya. Oke, sekarang Bu Giva datang untuk meminta yang Bu Lisa punya tadi. Coba Bu Lisa, waktunya 30 detik. Dibujuk. Bagaimana cara Giva meminta ini? Oke. Boleh Giva boleh Kak Lisa minta misalnya ini sesuatu tanyakan ini yang paling berharga. Saya mau ini yang Bu Lisa pegang ini, seperti itu. Nah, apakah Bu Lisa memberikan atau tidak? Coba kita lihat nanti. Waktunya 30 detik. 30 detik. Sebentar itu ya. Cobalah bujuk Bu Lisa Giva. Sesuatu yang paling berharga. Minta. Bujuk sampai Bu Lisa mau. Oke ya, 30 detik. Oke, selesai ya. Terima kasih Bu Giva dan Bu Lisa. Nah, kita berikan aplaus untuk Bu Lisa dan Bu Giva. Nah, dari ilustrasi yang ditampilkan Bu Lisa dan Bu Giva tadi, kita lihat sesuatu yang kita mau dan kontrolnya itu berada di siapa? Apa yang dilakukan Bu Lisa tadi? Apakah Bu Lisa memberikan apa yang dia tidak mau berikan kepada orang lain tersebut walaupun sudah dibujuk? Tidak ya. Berarti intinya kontrolnya ada di siapa? Di si Giva atau Bu Lisa? Di Bu Lisa. Jadi kontrol diri kita itu sesungguhnya ada pada diri kita sendiri. Jadi intinya jika kita mau melakukan sesuatu, kalau sesuatu itu benar-benar motivasi itu benar-benar dari diri kita sendiri, maka kita tidak akan memberikan kepada orang lain ya. Kita lanjut. Ini pertanyaannya, apakah peran A atau B membuka kepalan tangannya? Tadi Bu Lisa membuka kepalan tangan? Tidak. Oke, sekarang kita minta pendapat Bu Lisa. Kenapa Bu Lisa tidak membuka kepalan tangannya? Coba Bu Lisa. Dan terima kasih Bu Lili. Tadi karena tidak mau membuka kepalan tangan, karena yang di tangan itu sangat berharga, jadi tidak mau melepaskannya. Oke, bagus ya. Berarti
Bu Lisa tidak mau melepaskan sesuatu yang berharga pada dirinya. Dan yang kedua, apakah peran A atau B menutup kepalan tangannya? Mengapa? Apa alasannya? Udah tadi ya. Dalam permainan ini sesungguhnya siapa yang memegang kontrol? Dan siapa yang memegang kontrol? Bu Lisa ya. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin jawabannya seperti ini. Kita terhadap pertanyaan-pertanyaan antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Nah, berarti jawabannya yang menutup kepalan tangannya ya. Oke, ini dulu ada miskonsepsi tentang teori konsep Dr. William Glasser. Nah, tentang teori kontrol. Nah, dulu kita mengenal guru itu ilusinya sebagai pengontrol, ya, dia pengontrol murid. Yang kedua, dia sebagai ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk mengontrol. Nah, ini kontrol dari teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choose theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, dulu kita, mungkin Bapak Ibu, kita memahami dan di dalam diri kita bahwa murid-murid itu kitalah yang mengaturnya, kitalah yang mengontrolnya. Itu dulu yang ada di diri kita. Dan setiap kita memberikan nasihat kepada anak atau memarahi anak, kita membuat dia merasa bersalah. Berarti kontrolnya ada pada diri guru. Nah, itu miskonsepsi yang terjadi pada teori William Glasser. Nah, sekarang lahirlah berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ini perubahannya. Dulu pada stimulus respon, realita kebutuhan kita itu sama. Nah, kita menganggap kebutuhan setiap murid itu sama. Namun sekarang pada teori kontrol, nah, kita melihat realita kebutuhan murid kita itu berbeda. Nah, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dia melihat setiap anak itu adalah jiwa yang sama. Tapi menurut teori kontrolnya, setiap orang itu memiliki gambar yang berbeda. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Oke. Kita lanjut yang ketiga. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini biasa kita lakukan. Nah, tapi kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maka pandangan kita dengan pandangan orang itu pasti berbeda ya Bapak Ibu. Yang keempat, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Berikutnya, pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Namun pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, itu terjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrol, itu model berpikir menang-menang. Tidak ada menang atau kalahnya. Nah, itu perbedaan dari teori kontrol dengan stimulus respon.
Kita lanjutkan. Untuk teori kontrol dan teori stimulus respon, ada kira-kira yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kira-kira pas ya Pak? Kita lanjutkan pada disiplin. Disiplin dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, mari kita lihat. Sebelumnya, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Nah, sekarang kita berefleksi sejenak Bapak Ibu. Nah, kita tanyakan kepada diri kita, bagaimana kita berperilaku? Apakah kita sudah berperilaku sebagai seorang pendidik, atau apakah kita sudah berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, berikutnya, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Mengapa kita berusaha untuk melakukan ini, melakukan itu? Dan pasti itu ada alasannya. Nah, berikutnya, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain? Nah, berarti kita yang tahu ya Bapak Ibu. Kita refleksikan diri kita. Nah, kita lanjut. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan yang melakukan sesuatu. Nah, mungkin ya Bapak Ibu, kita mungkin ingin mendapatkan penghargaan dari atasan. Nah, mungkin kita melakukan sesuatu yang disenangi oleh atasan kita, mungkin seperti itu. Nah, kita pernah melakukan hal itu. Nah, untuk kita melakukan itu, kita kan banyak cara yang kita lakukan. Kadang kita tidak suka, tapi karena ingin mendapat penghargaan, kita lakukan. Nah, kadang karena kita ingin mendapat pujian, maka kita melakukannya. Dan ada pula kadang-kadang kita melakukan itu memang dari dalam diri kita. Nah, ini adalah saya, maka saya akan melakukan itu. Nah, banyak alasan untuk kita melakukan sesuatu yang bisa membuat orang lain nyaman atau kita mendapatkan suatu penghargaan. Oke, disiplin berasal dari kata disiplin, disipline, yang artinya disiplin ya Bapak, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menyebutkan kesadaran serta membudayakan murid tanpa mengharapkan imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Tujuan disiplin diri yang harus ditanamkan pada murid adalah menciptakan murid yang bisa saling merasa terikat, terhubung satu sama lain, karena murid seperti ini akan mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya, senantiasa untuk mengambil pembelajarannya.
Nah, itulah tentang disiplin. Berikut kita masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Menurut Ki Hajar Dewantara maupun Diane Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan, virtus yang universal atau nilai kebajikan universal. Menurut Diane Gosen, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan dan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini ada beberapa contoh nilai kebajikan universal dikelompokkan. Yang pertama, nilai kebajikan menurut profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan kebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Dan dikelompokkan menurut sikap, ada nilai kebajikan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, komitmen. Dan dilihat dari keterampilan, itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Dan berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, pada kebutuhan dasar manusia ini dapat kita artikan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dari semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, dalam kebutuhan dasar manusia ini, Bapak Ibu, jika ada saja satu kebutuhan kita yang tidak terpenuhi, maka kita pasti akan mengalami satu masalah. Nah, baik itu kita mengalami masalah dengan diri kita sendiri atau dengan orang lain atau orang-orang sekitar kita. Nah, kita lihat apa saja kebutuhan dasar manusia. Di sini yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan dalam bertahan hidup ini mencakup adalah kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, pada kebutuhan bertahan hidup ini sering kita lihat di sekolah kita. Pada pagi hari itu anak-anak kita ada yang sambil lari nampak temannya makan, diambil makanan anaknya. Nah, sementara kita langsung saja memanggil anak kita, langsung memarahi mereka. Hei, kenapa kamu ambil? Kan biasanya kita seperti itu. Nah, sebenarnya itu kebutuhan pada anak tersebut belum terpenuhi. Nah, coba kita tanya mereka, kita selidiki. Nah, setelah kita selidiki, pasti mungkin ada jawabannya. Wah, tak makan tadi pagi bu mau jajan tapi uangnya tidak ada. Berarti karena dia lapar, makanya dia melakukan tingkah laku yang tidak baik tersebut. Jadi ada alasan anak kita itu waktu dia membuat masalah itu, berarti ada suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi pada diri mereka. Nah, itu kebutuhan
adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini rasa diterima, dipedulikan, kerjasama menjadi bagian dalam lingkungannya. Nah, di sini contohnya ada wali murid misalnya melapor, "Bu, di rumah nawa elo-elo senyum, Bu. Tapi kenapa di sekolah mereka nakal?" Nah, di situ bisa kita simpulkan bahwa kebutuhan kasih sayang dia itu tidak dia dapatkan. Makanya di sekolah dia cari-cari perhatian kepada kita. Dia ingin kasih sayang yang kita berikan. Karena dia mungkin kurang mendapatkan kasih sayang di rumah karena mungkin ada adiknya yang baru lahir atau orang tuanya sibuk. Maka mereka mencari kasih sayang di sekolah ini. Nah, berikut yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Nah, kebutuhan penguasaan ini maksudnya dia itu ingin meningkatkan harga dirinya, keinginan untuk dianggap atau berprestasi, prestasinya ingin diakui atau ingin didengarkan. Inilah penguasa. Nah, berikut lanjut pada kebebasan. Kebebasan di sini mereka ingin memiliki kemandirian, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru yang dapat mengendalikan arah dirinya sendiri. Nah, di sini mungkin kita sudah memberikan kebebasan kepada anak kita untuk memilih bagaimana cara belajar mereka, karena kita di sekolah ini sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik kita. Namun mungkin masih ada kebebasan mereka yang belum terpenuhi. Nah, berikutnya adalah kebutuhan dasar kesenangan. Nah, ini berhubungan dengan bermain, humor, antusias dan tertawa. Nah, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Dari 5 kebutuhan dasar manusia, kira-kira ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Oke, kita lanjut ya. Ibu atau Bapak Guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid agar kita memahami alasan balik sikap dan tingkah laku yang mereka lakukan. Berikutnya kita belajar dengan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita ingin menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Yarny Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, kita lihat yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini contohnya seperti apa ya Bapak Ibu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, misalnya kita datang ke sekolah karena ada jika kita terlambat dihukum dengan tidak diizinkan untuk membuat absen, maka kita untuk menghindari ketidaknyamanan tersebut kita terpaksa untuk datang tepat waktu. Nah, itu kan motivasi eksternal, motivasi kita dari luar. Nah, berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu contohnya seperti yang tadi ya Bapak Ibu, untuk
terlihat baik atau untuk mendapatkan penghargaan kita bersungguh-sungguh, tapi kalau tidak ada penghargaan maka kita tidak ikut melakukan yang seharusnya kita lakukan. Nah, itu juga motivasi eksternal. Dan berikutnya motivasi yang internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini akan menjadi orang yang seperti apa saya jika melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang ingin mereka yakini dan ingin menghargai dirinya. Nah, inilah motivasi yang terbaik ya Bapak Ibu. Motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Kita menyadari jika untuk apa saya melakukan ini, ya benar-benar dari diri kita. Nah, jika saya melakukan ini, nanti saya akan begini, saya akan itu, tanpa kita memikirkan jika saya melakukan ini, nanti saya akan mendapatkan pujian dari teman. Nah, itu adalah dari eksternal. Berarti yang terbaik itu adalah motivasi internal. Nah, berikutnya kita lihat perbedaan. Biasanya kita menyamakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi dan restitusi? Mari kita lihat Bapak Ibu. Nah, di sini hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba kita buat. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, biasa kita memberikan hukuman kepada anak kita, misalnya ada yang anak kita yang terlambat datang ke sekolah. Nah, kenapa kamu terlambat? Tanpa mendengarkan alasannya, kita langsung menyuruh sekarang anak ibu yang terlambat hormat ke bendera 1 jam, misalnya ya Bapak Ibu. Tapi kita sini tidak melakukannya. Nah, misalnya seperti itu. Itulah namanya memberikan hukuman. Tanpa mendengarkan anak, kita langsung saja memberikan mereka hukuman. Nah, berbeda halnya dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana, sudah ada sesuatu yang kita sepakati, dan murid pun tetap dibuat, namun dengan konsekuensi ini murid pun dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya memberikan konsekuensi itu seperti ini. Nah, contohnya seperti anak yang datang terlambat tadi. Nah, kamu anak ibu datang terlambat ya? Iya. Tahu konsekuensinya kalau datang terlambat? Ya Bu, saya tahu Bu. Konsekuensinya apa? Kita konsekuensinya misalnya dengan membawa pupuk 1 asoi. Ya, nah itu adalah namanya konsekuensi yang telah kita sepakati. Namun dengan konsekuensi ini pun anak merasa tidak nyaman ya. Nah, berikutnya adalah restitusi. Nah, restitusi ini mungkin hal yang baru kita dengar. Nah, bagaimana dengan restitusi? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, pada restitusi ini kita sebagai guru akan memanggil anak itu, tapi kita memanggilnya dengan menciptakan suasana yang baik, sehingga anak tersebut setelah datang kepada kita dan kita berikan, kita selesaikan masalahnya, itu mereka kembali ke teman-temannya tanpa merasa ada beban, tanpa merasa takut, tanpa merasa ada perasaan dia dimarahi. Nah, itulah tentang restitusi. Nah, dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini, kira-kira ada yang ditanyakan Bapak Ibu?
Ya, oke. Silakan Bapak Ilham. Terima kasih Bu Riri. Yang tentang restitusi ini Bu Riri, kalau misalkan ada sebuah pertengkaran yang terjadi di luar kelas dan kondisinya ketika guru datang ke sana sudah menjadi bahan tontonan bagi siswa lain, sedangkan kedua murid yang bertengkar tidak mau diajak ke ruangan tertutup untuk proses restitusi. Pertanyaannya, bolehkah secara terbuka melakukan restitusi di hadapan teman-teman lainnya? Dan bagaimana kadar keefektifannya ketika dibandingkan dengan situasi murid mau diajak menyelesaikan masalah di ruangan tertutup? Oke, terima kasih ya Pak Ilham atas pertanyaannya. Mungkin sedikit saya ulangi. Tadi ada kondisinya, ada dua orang anak bertengkar di lapangan, namun di saat gurunya datang, mereka tidak mau didamaikan. Nah, apakah kita bisa melakukan restitusi di lapangan terbuka tersebut? Seperti itu Bapak Ilham, di depan teman-temannya. Oke. Nah, dalam menyelesaikan restitusi, kita menggunakan segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi, kita yang pertama menstabilkan anak. Nah, kita sebagai seorang guru, kita stabilkan mereka dulu. Mereka sedang bertengkar. Nah, di kondisi seperti itu, kita coba mendekati mereka. Nah, kita stabilkan. Kalau seorang anak, kalau kita sebagai gurunya datang, otomatis mereka akan berhenti. Dia akan mendengarkan gurunya. Nah, setelah itu kita bawa, kita tenangkan mereka dulu. Kita biarkan mereka tenang. Nah, kita tenangkan. Nah, setelah kita tenangkan, dan kita tanya kepada mereka, kenapa misalnya namanya si A, kenapa kamu si Anto lah ya? Kenapa Anto dengan si Badu? Terus pasti mereka semua kalau mereka dalam keadaan emosi, pasti mereka saling menyalahkan. Enggak bu, awal itu bu, pasti dia saling menyalahkan. Nah, di saat itulah kita sebagai seorang guru menstabilkannya. Oke, sekarang anak ibu tenangkan dirinya masing-masing dulu dengan cara kita. Nah, bisa kita suruh minta dia untuk menarik nafas. Nah, setelah dia tenang, baru kita mulai menyelesaikan permasalahan mereka tersebut. Nah, kita tanya, nah apa yang terjadi tadi? Nah, setelah mereka tenang, kita yakin mereka akan menjawab pertanyaan kita dengan tenang. Nah, setelah mereka bercerita, kita dengarkan keluh kesah mereka tersebut. Nah, setelah itu baru kita memberikan, menstabilkan. Nah, kita bilang seperti itu. Nah, misalnya si Baju tadi dia ditinju karena kesal kepada si Anto. Nah, dia terus ibu bilang, nah ibu, kalau ibu sebagai Anto, ibu juga melakukan hal seperti itu. Ibu pasti akan membela diri ibu juga, karena ibu nggak mau diri ibu disakitin. Nah, kita bawa dia dulu, kita masuk ke dunianya. Nah, berarti kalau kita sudah menyamakan diri kita dengan dia sudah merasa nyaman. Oh, ibu pernah melakukan itu, pasti dia berpikir seperti itu. Nah, ibu juga dulu pernah juga melakukan hal seperti itu, Tante. Oh, juga pernah membuat kesalahan. Tapi ibu di saat itu ibu juga pernah melakukan suatu kesalahan. Namun di sini Anto tidak boleh seperti itu, tidak boleh langsung meninju si Badu. Ada cara lain untuk Anto membela diri Anto. Kita tanyakan kepada dia, itu pasti dia berpikir
Ada Bu, bagaimana caranya? Nah kita tanya kepada ya Bu, dengan melaporkan kepada guru Bu, gitu Yanto. Nah diselesaikan di guru di itu. Nah seperti itu Yanto. Nah terus kita tanya, setelah kita menanyakan alasannya tadi, kita minta kepada dia bagaimana seharusnya. Terus kita tanyakan, Anto ingat nggak keyakinan kelas yang telah kita buat? Ingat Bu. Seperti apa keyakinan kelas? Misalnya dia masih ingat tidak boleh bertengkar dengan teman di sekolah Bu. Nah seperti itu keyakinan kelas kita. Nah sekarang Anto melanggar keyakinan kelas kita atau tidak? Misalnya dia bilang, iya Bu, saya melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah seharusnya apa yang Anto lakukan? Anto tidak bertengkar lagi dengan si Badu Bu. Seharusnya ini Bu. Nah, dia mengutarakan alasan yang seharusnya. Terus bagaimana solusinya sekarang? Nah, si Anto mencari solusinya sekarang, bukan kita yang mencarikan solusinya. Dia cari solusinya. Ya Bu, Anto akan meminta maaf kepada si Badu dan besok Anto tidak akan melakukan kesalahan ini lagi, kata si Anto. Oke, kalau begitu, mulai dari kapan Anto akan melakukan hal ini? Kata kita. Dari mulai sekarang Bu. Jadi sekarang Anto minta maaf kepada si Badu. Dan kita persilakan dia untuk meminta maaf kepada si Badu. Dan sebelum dia pergi kita katakan, nah seandainya Anto akan menjadi anak yang lebih baik lagi jika Anto melakukan keyakinan kelas yang telah kita buat. Ibu yakin Anto adalah anak yang baik. Nah, setelah itu dia pergi minta maaf kepada teman. Mungkin kira-kira seperti itu dengan menyelesaikan dengan restitusi. Nah, pertanyaan yang keduanya, bolehkah kita menyelesaikan di depan teman-temannya? Nah, itu sih boleh saja kita menyelesaikan di depan teman-temannya. Namun, untuk menstabilkan anak tersebut, kalau di depan temannya mungkin emosinya akan melonjak. Tapi dengan kita bawa dia ke ruangan, satu ruangan, atau kita bawa dia ke dekat kita, misalnya, janganlah di lapangan kita selesaikan. Kalau di lapangan kadang ada melihat temannya dia semakin emosi lagi. Nah, sebaiknya kita bawa dia ke dalam satu ruangan dan kita berbicara di satu ruangan tersebut. Nah, kira-kira itu jawabannya Pak Ilham. Bagaimana Pak Ilham? Nah. Ya, terima kasih Pak Ilham. Jadi yang intinya di restitusi ini kita memanggil anak itu tidak untuk menyalahkannya, tapi kita panggil dia, kita suruh, kita ajak dia mencari solusi bagaimana untuk memecahkan masalah mereka tersebut. Dan solusi itu bukan lahir dari kita juga, tapi kita minta pada mereka untuk mengutarakan apa solusi yang terbaik. Jadi dengan kita mengajak mereka berdiskusi seperti itu, saat dia keluar dari ruangan kita, dia merasakan tidak ada beban, dia tidak merasa kita telah menghakiminya. Jadi pas mereka kembali belajar, mereka konsentrasinya akan tetap mereka akan tetap konsentrasi dan tidak memikirkan hal yang terjadi di sebelumnya. Nah, itulah segitiga restitusi. Nah, masih ada Bapak Ibu? Oke ya, kita lanjut. Nah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Berikutnya ada 5 posisi kontrol guru. Nah, yang pertama guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai teman. Yang ketiga, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, kita lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol.
Nah, di sini ada kasusnya murid terlambat datang ke sekolah. Nah, di sini saat kita guru berperan sebagai penghukum, maka kita akan melakukan hal ini kepada murid kita. Hormat pada bendera 1 jam, kata kita. Berarti kita adalah sebagai penghukum, atau kita suruh mereka. Oke, sekarang pilih sampah, bersihkan sekolah kita dari sampah. Oke, itu adalah sebagai penghukum. Nah, yang kedua, saat posisi kita membuat rasa bersalah, maka kita akan melakukan seperti ini. Kita membuat anak itu merasa bersalah, bersalah kepada kita. Seperti ini kata-katanya. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, kalau kita berbicara seperti itu, maka di dalam diri anak ini, udah salah saya ya sama guru saya. Nah, mereka merasa bersalah dengan ucapan kita tersebut. Nah, berikutnya, jika kita berperan sebagai teman mereka, maka kita akan berbicara seperti ini. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu. Sekali ini, ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali, jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu kita menganggap murid-murid kita itu sebagai teman. Nah, kalau kita berperan sebagai pemantau, kita menyatakan kamu akan melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut. Setelah upacara kamu beli atributnya ke operasi dan jangan ulangi lagi. Nah, pada pemantau ini dia berperan hanya memantau, dia pantau anak tersebut. Nah, jika ada anak itu yang salah, dia hubungkan dengan konsekuensi yang telah ada. Nah, masih ingat kan? Kalau terlambat apa hukumannya? Nah, itu ciri-ciri guru seorang pemantau. Nah, yang kelima adalah guru seorang manajer. Yang kelima, guru seorang manajer. Lupa di slide-nya Bapak. Nah, seorang manajer ini guru menanyakan kepada siswa. Nah, kenapa tadi anak ibu terlambat? Kita tanyakan alasannya. Oh, seperti itu. Besok nggak boleh terlambat lagi ya. Berarti kalau tadi terlambat, anak ibu jam berapa? Kita jam berapa masuk? Kita tanya dulu. Jam 7:15 Bu. Pergi dari rumah jam 7:05. Jadi kalau jam 7:05 kita pergi, berarti besok anak ibu perginya jam 7:05 lagi ya, biar tidak terlambat ke sekolah. Nah, itu peran kita sebagai manajer. Nah, di sini ada suatu ilustrasi. Nah, coba kita jawab Bapak Ibu. Di sini kamu tidak pernah melakukannya. Posisi kontrol apa yang tepat dengan kalimat tersebut? Posisi penghukum, posisi manajer, teman, atau pembuat merasa bersalah? Coba kita jawab bersama-sama Bapak Ibu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Oke, kita samakan jawaban kita penghukum. Kita lihat ya Bapak Ibu, benar atau salah? Oke, betul. Jawabannya penghukum. Nah, berikut ilustrasinya. Kamu tidak kasihan dengan orang tua kamu. Oke, membuat rasa bersalah. Ya, kita merasa bersalah. Oke, membuat rasa bersalah. Berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, sebagai teman. Lagi jawabannya Bapak Ibu?
Kita lihat jawabannya. Oke, dia sebagai manajer karena dia menanyakan rencana apa untuk menyelesaikan masalahnya. Dan berikutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Oke, sebagai tema. Nah ini jelas sekali ya Bapak Ibu. Nah yang berikutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah sebagai pemantau. Udah dijawab ya. Oke. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Oke, sudah dijawab ya. Nah, itulah 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Berikut kita masuk, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol? Oke, pas ya. Oke, kita lanjut kepada keyakinan kelas. Nah, sebelumnya kita juga telah mengenal dengan peraturan kelas. Namun, apakah sama peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah sama peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Berbeda. Oke, ya berbeda. Nah, letak bedanya, kalau peraturan kelas itu kita buat satu arah, kita saja yang membuat. Namun pada keyakinan kelas ini kita buat bersama anak. Kita tanya dulu kepada anak, apa yang membuat kamu nyaman di dalam kelas? Kita tanyakan apa yang diinginkan mereka. Maka itulah yang kita berikan kesepakatan sebagai keyakinan kelas. Berbeda dengan peraturan kelasnya. Kalau peraturan kelas kita membuat, anak harus mengikuti. Nah, itu beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Mengapa keyakinan kelas perlu kita buat? Untuk apa Bapak Ibu? Kira-kira untuk apa keyakinan kelas tersebut? Oke, biar kelas kita tertib. Dan kita juga sudah membuatkan keyakinan kelas dengan memberikan jika kita melanggar keyakinan kelas tersebut, apa yang harus kita lakukan? Di situ sudah tertulis dan telah kita sepakati bersama. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pertanyaan positif, sedikit pernyataan positif, sedikit saja agar mudah kalimatnya itu mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, itu tentang keyakinan kelas. Berikut sedikit lagi tentang segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, pada segitiga restitusi ini kita menyelesaikan masalah anak. Yang pertama, kita stabilkan terlebih dahulu diri mereka. Kita menstabilkan identitas, seperti contoh yang tadi. Nah, berikutnya langkah kedua, kita validasi tindakan yang salah. Nah, yang ketiga, kita tanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang telah mereka buat, seperti yang telah kita contohkan tadi ya Bapak Ibu. Dan dalam menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama, kata-katanya bisa kita gunakan, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan hal itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu dan bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, berikutnya
Berdasarkan berikutnya validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas dengan cara misalnya bisa menggunakan kata apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, itu contoh-contoh kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menanyakan keyakinan. Nah, ini ada cuplikan contoh penerapan segitiga restitusi. Kita tonton sebentar ya Bapak Ibu. Ini contoh penyelesaian segitiga restitusi yang telah saya buat. Ada skenario kasus satunya. Nih, ada anak kita saat ujian, saat dia mencontek kepada temannya. Nah, di saat anak itu mencontek, kita tidak langsung memanggilnya. Nanti setelah kegiatan, baru kita panggil dia ke dalam ruangan. Pada tindakan validasinya menanyakan keyakinan kelas. Dari mana Bapak Ibu? Penjaringannya ya Bapak Ibu.
itulah cuplikan dari penerapan segitiga restitusi. Nah, kita refleksi, meminta perwakilan beberapa orang guru untuk menyampaikan informasi yang diperoleh dari kegiatan diseminasi. Nah, Bapak Ibu, kita refleksi sedikit. Kira-kira sebelum kita refleksi, ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Oke, rasanya cukup ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, dari itulah penampilan, diseminasi kita pada hari ini. Dan sebelum kita tutup, kita mintakan refleksi sedikit dari kepala sekolah. Ibu. Baiklah, terima kasih Bu Riri. Di sini saya mewakili teman-teman guru. Refleksi yang kami rasakan dari diseminasi budaya positif tadi adalah yang pertama mungkin menambah pengetahuan. Ada beberapa pengetahuan baru yang mungkin selama ini sebenarnya sudah kita lakukan, tapi ini mungkin pembiasaannya lagi yang akan kita biasakan. Tambah lagi salah satunya mungkin yang seperti ditanyakan oleh Pak Ilham tadi, mungkin yang baru adalah tentang segitiga restitusi tadi. Jadi bagaimana cara penyelesaian sebuah kasus yang terjadi di sekolah, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Dan yang kedua juga mungkin tentang posisi kontrol kita. Jadi sebagai seorang guru mungkin posisi kontrol yang terbaik yang dapat kita gunakan adalah sebagai manajer, dan diharuskan kita menggunakannya sebagai manajer, bukan lagi sebagai, kadang-kadang kita mungkin sering menggunakan sebagai teman atau sebagai pemantau. Karena kadang-kadang apalagi kalau kita di SD ini kita kan lebih dekat dengan siswa, jadi kita biasanya karena kedekatan kita, tanpa kita sadari kita biasanya sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman. Karena misalnya seperti itu, oh kalau anak ibu kayak gitu, gimana ibunya tuh? Biasanya kan seperti itu. Oh, apalagi kita kan sering kalau di SD ini mengambil hati siswa gitu. Jadi supaya kita dekat, kita sering menggunakan posisi kontrolnya sebagai teman. Padahal seharusnya kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi mungkin itu banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang kita dapatkan dari informasi atau dari diseminasi yang telah dilakukan oleh Ibu Riri tadi. Dan untuk selanjutnya kita dapat menggunakan ini atau mengaplikasikannya atau mengimplementasikannya di sekolah kita. Dan salah satunya juga kita mungkin dapat menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian kasus yang ada di sekolah kita. Mungkin itu refleksi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas refleksi yang telah Ibu berikan, dan ini juga menjadi pelajaran terbaik untuk saya selagi dalam pendidikan CGP ini. Saya juga mendapatkan ilmu yang baru dan saya juga mendapatkan pengalaman yang baru dalam mendiseminasikan pelajaran yang telah saya dapatkan. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari Bapak Ibu semuanya, dan saya ucapkan terima kasih. Setelah itu saya sudahi diseminasi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
peraturan kelas kita yang dulu, siapa yang membuatnya? Ibu. Ibu yang membuatnya. Nah, sekarang Ibu mau mengajak anak-anak Ibu untuk membuat keyakinan kelas kita. Anak-anak Ibu utarakan, anak-anak Ibu pikirkan bagaimana cara belajar yang menyenangkan. Apa yang anak-anak Ibu inginkan. Nah, nanti kita sepakati dan kita buat sebagai keyakinan kelas kita. Mau kita membuat keyakinan kelas? Mau. Oke. Jadi tidak Ibu lagi yang berpikir, tapi anak Ibu bersama Ibu membuat. Kita sepakati bersama-sama. Oke? Oke. Sekarang anak Ibu kasih waktu 3 detik untuk berpikir apa yang diinginkan. Nah, belajar seperti apa yang diinginkan? Oke, sudah terpikirkan? Sudah. Oke, kalau sudah, anak Ibu tuliskan, keluarkan penanya, tuliskan apa yang kamu pikirkan di sini. Satu saja per orang. Coba nanti kalau ada 2 minta kertasnya lagi ke Ibu. Oke? Oke. Tuliskan yang kamu pikirkan. Nah, tuliskan apa yang anak-anak Ibu mau dan agar pembelajaran kita menyenangkan. Oke. Ada yang sudah siap? Ada, Bu. Oke, coba tempel ke sini. Oke, kalau sudah selesai, silakan duduk ya. Oke, semuanya coba perhatikan. Sudah selesai semua? Kalian sudah ya? Belum, ada satu lagi ya. Oke, kita tunggu alias sebentar. Oke, nah sekarang kita baca dan kita pisahkan satu-satu. Oke, yang pertama. Tidak boleh terlambat pergi ke sekolah. Berarti datang tepat waktu. Oke, kita bisa di sini. Tidak boleh terlambat. Oke, yang ini datang tepat waktu. Sama? Sama. Berarti ini sama. Kita letakkan di satu baris yang sama ya. Oke, saling membantu teman. Oke, bagus ya. Oke, ini berarti kesepakatan kita yang kedua. Yang ketiga, tidak boleh merusak tong sampah. Oke, berarti tidak boleh merusak. Oke, yang ketiga, ini tidak boleh merusak meja. Oke, ini sama ya. Oke, kita kelompokkan dia dulu. Memakai atribut lengkap saat upacara. Good.
ya. Ini saling membantu teman. Oke, bisa kita masukkan di sini. Ya, senada ini. Datang tepat waktu. Ini sama. Tidak mencoret dinding. Masuk ke mana? Tidak boleh ini ya, merusak ini. Oke. Lanjut. Memakai pakaian yang rapi. Oke, memakai atribut lengkap ya. Oke, pakaian rapi. Lanjut. Mendengar guru berbicara di kelas, berarti belajar dengan fokus. Ya. Tidak boleh merusak pintu kelas. Oke, kita kelompokkan ke sini. Tidak boleh boros uang, menguras uang. Oke, mengumpat uang. Berarti membuli tadi mana membuli? Mania. Tidak boleh membuli. Aku ingin belajar dengan tenang. Berarti belajar tadi mana? Belajar dengan fokus. Berarti dengan tenang. Oke. Tidak boleh bolos. Ya. Oke, lanjut. Merawat tumbuhan sekolah. Berarti tidak boleh merusak, tidak boleh merusak. Ya, ini dia merawat. Oke. Datang ke sekolah tepat waktu. Sama. Oke, jadi ada berapa kesepakatan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 kesepakatan kelas kita. Nah, sekarang kita buatkan kalimat positifnya. Oke ya? Nah, di sini katanya tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Apa kalimat positifnya? Oke, bagus. Yang pertama berarti datang tepat waktu. Oke, tulis ya. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Yang kedua, ada jalanannya. Ada jalan. Oke, yang kedua, saling membantu teman, tidak boleh membuli teman, tidak boleh boros uang. ini mengumpas uang teman. Berarti Menyayangi sesama teman. oke, bagus. Menyayangi Sesama teman. Kita pikirkan kalimat positifnya. Menyayangi sesama teman. Oke. Merawat tumbuhan. Yang ketiga, kita baca. Tidak boleh merusak tong sampah, tidak boleh merusak meja, tidak boleh mencoret dinding, tidak boleh merusak pintu, merawat tumbuhan sekolah. Apa kalimat positifnya? Menjaga fasilitas sekolah. Bagus, Bu. Menjaga sepakat semuanya? Sepakat ya? Kalau sepakat? Sepakat. Oke, fokus ya. Oke, kita lanjut.
Nomor 6. Berarti aku ingin setiap 1 kali dalam seminggu ada jam kosong. Oke. Kalau ada jam kosong berarti dalam sehari itu kita tidak sekolah. Tidak. Oke, bisa dipenuhi? Tidak. Ya, tidak sepakat kita ya, berarti kita datang ke sekolah. Kalau jam kosong berarti ibu tidak masuk. Iya, seperti itu. Ya. Iya, berarti kita sepakati ini? Ya. Tidak, ya. Berarti ini tidak kita masukkan. Oke, lanjut. Membuat sampah pada tempatnya. Apa kalimat positifnya? Menjaga lingkungan. Oke, menjaga Lingkungan. lingkungan. Oke, bagus. Ini menjaga fasilitas sekolah dengan menjaga lingkungan sama? Tidak. Oke, berarti kita masukkan menjaga kebersihan ya. Oke, menjaga kebersihan. Oke, nomor 7. Tidak boleh bolos. Tidak boleh. Kita tidak boleh libur saat pelajaran. Masuk, oke. Apa? Datang setiap hari ke sekolah. Datang setiap, berarti datang tepat waktu sudah berarti disiplin ya. Berarti kalau iya sama dengan disiplin masuk juga ke mematuhi peraturan sekolah. Berarti apa? Tidak suka. Apa coba? Tidak boleh memanjat tembok. Oke, itu masuk ke mematuhi peraturan sekolah. Berarti ada 6 kesepakatan kelas kita. Coba semuanya. Akbar, coba Akbar bacakan apa kesepakatan kelas kita. Keyakinan kelas 4. 1. Datang tepat waktu. 2. Menyenangi sesama teman. 3. Menjaga fasilitas sekolah. 4. Mematuhi peraturan sekolah. 5. Disiplin saat belajar dan tidur di luar kelas. 6. Menjaga kebersihan. Oke, sepakat semuanya? Oke, anak ibu sepakat ya. Oke, ibu juga sepakat. Untuk bukti kesepakatan kita nanti bergantian. Pertama ibu tanda tangan dulu, setelah itu anak ibu bergantian tanda tangan di bawah ini. Ya, boleh tanda tangan, boleh parafnya, bikin nama. Oke, bisa? Oke, ibu ya benar-benar sepakat ini. Sudah ada yang kurang sepakat? Tidak. Oke, tidak ya. Ibu tanda tangan di sini. Ibu kasih paraf saja. Oke, ini ibu bikin di sini. Oke, siapa lagi? Siapa lagi? Oke, ya. Lanjut. Akbar, ambil spidolnya kan ini tumpul sekali. Sama. Coba pakai ini. Coba berdua-dua ke depan. Berderet-deret. Oke. Sebelah sini bisa ini. Ya, kita bikinnya ancang aja. Bikin di bawah ini. Bikin aja parah. Oke, masih ada yang belum tanda tangan? Oke, selesai ya. Nah,
apa Nurul ibu panggil ke ruangan ini? Tidak. Nah, tadi pas di jam pelajaran ibu melihat Nurul menyalin jawaban dari Afifah. Apakah itu betul? Betul. Yang Nurul lakukan itu baik atau buruk? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahannya. Ibu pun dulu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kita tidak mungkin melakukan kesalahan itu terus menerus. Sekarang ibu yakin Nurul punya alasan kenapa Nurul menyalin jawabannya. Kenapa tak belajar semalam? Bagaimana Nurul semalam? Oke, jadi karena semalam tidak belajar, sibuk main HP, jadi tadi pagi
penting nggak untuk diri Mutia? Penting. Ya, dia yakin memperhatikan guru dalam kelas itu penting untuk Mutia. Oke. Disiplinnya penting untuk Mutia. Oke, yakin ya. Nah, dengan keyakinan Mutia tersebut, apa yang akan Mutia lakukan untuk memperbaiki kesalahan tadi? Mutia tidak mau bergadang lagi nanti malam. Oke, jadi ya. Itu muka dari kapan makan Mutia lakukan? Mulai dari sekarang. Jadi mulai dari sekarang Mutia akan melakukan apa? Tidak begadang. Jadi Mutia harus bisa mengatur waktu Mutia. Ada waktu kita membantu orang tua, ada waktu kita untuk istirahat, ada waktu kita untuk belajar. Oke ya? Oke, Ibu yakin Mutia nanti akan menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang baik jika Mutia menanamkan nilai disiplin dalam dirinya. Oke, anaknya. Oke, Mutia boleh dari Ibu, kalau bisa Ibu ya, ingat jadi pada dirinya mulai hari ini. Sekarang Mutia boleh kembali ke kelasnya ya. Saya Nurul Salsabila senang sekali karena saya menyelesaikan permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan saya sendiri. Sekian, terima kasih. Saya Mutia Ramadhani senang sekali diajak oleh Ibu Riri dalam menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi, sehingga saya mendapatkan solusi dari masalah saya sendiri.